من جاء بالحسنة فله خير منها. Kemudian bukti yang kedua yang menunjukkan Allah itu ada adalah dengan menggunakan akal, ya, dengan menggunakan akal. Akal manusia ini sudah Allah jadikan sedemikian hebat, ya, sangat rumit, ya, kalau kita melihat bagaimana akal ini bekerja, ya. Manusia dengan akalnya bisa berpikir, manusia dengan akalnya bisa mengamati, bisa menyimpulkan, bisa menghasilkan sebuah ilmu. Nah, itulah akal manusia. Dan yang membedakan manusia dengan hewan adalah apa? Akalnya, ya. Akal itu ada dua, Bu. Ada akal sehat, ada akal yang sakit. Kalau akalnya sakit, mikirnya juga ngawur, ya. Mikirnya juga apa? Ngawur. Itu akalnya lagi sakit. Kalau akal sehat disebutnya aklun salim, akal sehat. Nah, berpikirnya juga sesuai dengan logika. Nah, akal itu bisa menuntun, ya, bisa menuntun manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengenal Allah, ya. Nah, dengan akalnya itu, selain tadi fitrah, juga akal manusia bisa menuntun manusia untuk sampai mengenal siapa yang telah menciptakan alam semesta ini. Kesimpulan terakhirnya adalah akan menuju kepada Allah. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Kalau akalnya sehat, ya. Nanti saya akan jelaskan contoh-contoh orang-orang yang memiliki akal yang ngawur, ya, yang ngawur, gitu kan. Nah, Al-Quran itu pun menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk merangsang akal manusia, ya, merangsang akal manusia supaya berpikir, ya, bahwa yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Tur ayat 35 dan juga ayat 36. Ya, surat Tur ayat 35 dan juga ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia untuk merangsang akal kita. Dan biasanya memang manusia senang ditanya. Karena dengan pertanyaan itu terbukalah ilmu. Ya, makanya orang yang akalnya tertutup itu dia tidak bisa mencapai kebenaran. Dengan pertanyaan inilah dia berpikir dan bisa menyimpulkan kesimpulan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bertanya kepada siapapun yang memiliki akal yang sehat, pasti jawabannya akan menuju kepada Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apa artinya? Apakah mereka diciptakan, ya? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun. Jadi apakah mereka ada di dunia ini, diciptakan ini? Apakah tidak ada yang menciptakannya? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya, itu jawabannya. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kalau jawabannya bahwa manusia menciptakan sendiri, mungkin atau tidak, Bu? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri. Ya. Saya ada karena ada orang tua saya. Terus bagaimana orang tua saya menciptakan saya? Kalau kita tanya bagaimana, Bu, menciptakannya? Ya, paling bisa menjawab itu urusan orang tua kamu, gitu kan? Tapi rincian rentetannya itu mereka nggak bisa jawab. Ya.
Kalaupun langit menciptakan langit sendiri nggak mungkin, bumi menciptakan bumi sendiri nggak mungkin, ya. Nah, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka itu yang menciptakan langit dan bumi? Nah, itu ditanya oleh Allah. Jawabannya mungkin nggak? Ya, manusia yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin atau tidak, Bu? Nah, mungkin atau tidak bahwa langit itu yang diciptakan oleh manusia? Tidak mungkin. Akal sehatnya akan berkata tidak mungkin manusia menciptakan langit dan bumi, nggak mungkin. Jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan seekor semut, seekor nyamuk, seekor lalat pun dengan kecerdasan lalat itu dia nggak bisa. Walaupun dia bisa menciptakan robot mirip-mirip lalat, ya tetap aja robot itu harus digerakkan oleh dia, nggak bisa bergerak sendiri. Betul tidak, Bu? Nggak bisa. Ya. Dan ini tidak bisa diingkari. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, karena kecerdasan manusia itu terbatas. Tidak bisa mencapai ya kehebatan Allah Subhanahu wa taala. من جاء بالحسنة فله خير